Itu Pak Rudi itu enggak pernah berhenti-berhenti itu nanti kerjanya. Saya kalau musim liburan mesti revisi sunat. Masyarakat itu kan diakali di laser, padahal itu bukan laser, itu mirip elemen setrika itu yang dicos gitu. Jadi itu pada disolder itu, apa penisnya itu, sehingga terbakar itu. Ono maneh ngono. Ya wis perawat senior gak sana di sini. Glennya itu kare separuh, lho piye tau itu. Nah, itu kemudian apa? Supaya ndak rame. Akhirnya pas saya kemanusiaan saya masih nolong. Akhirnya yowis keluarganya sama Cak Rene. Ya, tak aja sama perawatnya saya jelaskan, Pak ini gini. Pada waktu itu soalnya gak mau berdarah kalau gak dipakai cus gini, jadi gini bla bla bla. Pasien kadang orang ngerti juga dengan keluarga pasien. Akhirnya selamat gak dituntut itu kan itu. Jadi tapi kan kita ini bohong sebenarnya. Karena masyarakat itu tidak paham. Masalah kesehatan itu yang tahu hanya kita sama Allah. Pasien itu mbok kapane gak ngerti. Jadi intinya seperti itu, yang bertanggung jawabnya siapa. Dan ada satu, tolong nanti mungkin MOU dengan, kalau di Dr. SK itu, kami punya lawyer, Pak Rudi. Jadi kalau ada somasi ke Dr. SK, baik somasi ke perawat, ke dokternya, atau ke rumah sakitnya, itu langsung diambil alih lawyernya. Kerja jalan terus. Dipanggil jaksaan, polisian, mereka yang datang. Kita nggak boleh terganggu dengan kinerjaan itu. Jadi kita punya seperti itu, mendudukan supaya masing-masing profesi itu kemudian mendudukan di posisinya masing-masing. Sehingga nggak perlu kemudian perawat terganggu ada somasi, kemudian dokter terganggu kinerjanya ada somasi, nggak perlu. Kami sudah kerjasama dengan sebuah firma, itu Rudi Sapility and Friends kalau nggak salah ya. Mungkin nanti teman-teman BPNI lewat Pak Rudi nanti silakan aja, mestinya begitu. Daripada misalnya seandainya aku ngompor-ngompor yang sunat tadi itu bisa nilainya itu enggak unlimited. Orang kalau nuntut gland penisnya kari separuh itu loh, itu iso dijoli mercy gak gelem deh. Lebayang no. Aku iso mbayang no, glenku kari separuh no, kiamat dunia gitu. Lah glen penis kari separuh, kari corona tok. Iki opo? Iki aku ini daneo iki. Nah itu seandainya aku ngomongku itu enggak menenteramkan hati itu kira-kira sampai 7 turunan dituntut di perawat itu enggak bisa bayar. Wes 7 turunan anak cucunya nanti disuruh ngumpulkan duit enggak kuat bayar karena bisa unlimited nuntut orang kalau sudah seperti itu. Jadi dalam hal ini nanti agar ini dimanfaatkan dengan baik sehingga kita terjadi enggak usah malu karena kita berpakai sistem kan gitu. Nah, yang kedua mengenai bagaimana triknya. Ya, saya rasa istilahnya saya bukan trik ya. Kalau trik itu kayaknya kok ke arah negatif ya. Saya maaf. Kemudian kayak gini, orang mengatakan cerdas dan cerdik. Kalau cerdik itu konotasinya negatif untuk ke arah keburukan, cerdas itu bukan. Jadi mungkin style atau strategi mungkin itu ya. Strategi saya senantiasa merangkul bersama-sama, senantiasa di dalam setiap kesempatan saya melakukan semacam edukasi, semacam ini dan informal gitu ya. Apalagi kadang di forum-forum capacity building, bond dan sebagainya, atau setiap kesempatan saya melakukan itu. Dan yang paling penting adalah hak. Haknya itu saya penuhi. Tetapi kita ini kan sudah terlanjur diracuni begini. Urung nyebut gawe minta bayaran kan itu. Guru nyebut gawe minta haknya gitu. Tapi untuk kesehatan menurut saya itu tidak berlaku. Ndok sampai pitik kan angel dising-disik ya. Kalau saya di sini saya berlakukan haknya dulu saya penuhi. Haknya karyawan di Dr. SK, perawat di Dr. SK itu
dulu di sana itu pernah ada DPR juga. DPR-nya dokter itu saya, DPR-nya perawat itu Pak Jianto ini sama Pak Nendar kalau nggak salah ya, melu ya dulu. Itu DPR-nya itu. Ada DPR guyub rukun non dokter non perawat dalam hal pembagian jasa. Itu tukaran terus sampai 2 tahun. Berantem terus sampai 2 tahun. Jadi kemudian tercapailah kesepakatan ini proporsinya. Kan orang-orang itu kadang-kadang enggak ngaca toh. Misalnya gini. Iki dokter iki sekolahnya beda loh njaluk podo lho kan aneh toh. Wong awal sampean lho sekolah 3 tahun aku sekolah 6 tahun setengah aku njaluk podo. Ya gak iso. Kalau sama rata lah PKI nanti. Perawat ya gitu. Kok enak dokter saono. Legano aku gak iso. Di sekolah ya CJ Mas, kan juga kan gitu. Jadi itu nasib. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu. Kenapa sih kok aku jadi dokter bedah gitu? Kok enggak aku kemudian jadi perawat kayak Mas Andri jadi anggota DPR no. Itu kan gitu tuh nasib. Jadi kita hidup di dunia ini kan sudah dengan perannya masing-masing dan itu qadarnya kan begitu. Jadi itu kemudian masalah jasa dan sebagainya itu yang paling penting. Kalau tidak ada kejelasan soalnya itu timbul fitnah. Jadi yang paling penting adalah masalah kejelasan dan apresiasi. Apresiasi. Teman-teman itu kalau kepingin meningkatkan kompetensi sampai gini. Kalau kepingin kamu itu kemudian naik jasamu, aja kamu ngeluh terus gitu. Ya, kita produk layanan baru di Dokter kan banyak. Kamu mau nggak saya sekolahkan jadi asistennya pemasangan ring jantung? Tapi kamu kapanpun jam berapapun diundang mau loh ya. Gitu. Siap, ya udah kita berangkatkan. Penghasilannya besar, ya besar ternyata. Ada perawat yang lain yang ngiri, kenapa bukan saya? Loh kamu ya orang udah ngomong disik berangkat ya telat juga, nasib juga toh. Kenapa sih akhirnya Karmiati kan gitu? Ya itu kan ngono-ngono itu gak iso dinalar itu. Ini urusanane Allah itu gitu. Allah wis mengatur ngono. Nah, sebenarnya itu haknya kita kasihkan. Setelah itu kita tuntut kewajiban dan yang berikutnya adalah kita kasih dengan regulasi yang jelas. Dan yang paling penting sampaikan ke Pak Direktur, di seluruh organisasi pasti ada teroris. Di Bangkalan ada kan? Ada juga? Nah, insya Allah ada. Dokter teroris, perawat teroris pasti ada. Sehingga jadi direktur kalau saya harus berdaulat. Saya jadi direktur pertama yang saya lakukan, saya nyusun sendiri wadir saya, kabin saya semua. Nggak boleh ada intervensi. Kalau saya diintervensi, saya mau tahu operasi mana. Perasaannya lebih akeh duitnya dokter bedah apa jadi direktur. Pikir, emangnya aku kesenangan apa jadi direktur? Pikir saya gitu. Nggak berani bupatinya. Oh ya wis sampai nedok nanti. Milio-milio dewi gitu. Ya gitu. Kalau nggak berdaulat itu jangan harap bisa maksimal untuk mengabdi kepada masyarakat. Orang berdaulat itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Saya kembangkan ke Pak Direktur nanti intinya seperti itu. Nah kemudian yang teroris itu dibuang. Iya. Kalau sudah nggak bisa dibina, tak amputasi. Dokter aja yang tak amputasi ada kok. Jadi karena tidak boleh satu orang menghancurkan sistem, tidak boleh. Saya nggak usah sebutkan berapa perawat yang sudah tak habisi juga, berapa dokter sudah tak habisi, berapa ada. Karena itu teroris itu ya harus gitu. Nasib juga gitu. Nah, yang terjadi kemudian makanya kalau seorang direktur itu tidak berdaulat, saya rasa tidak akan bisa melakukan hal-hal menata sehingga menjadi semua itu merasa memiliki sebuah organisasi. Ini rumah sakit dan saya harap nanti orang PPNI Perawat Tulungagung nanti merasa memiliki dan bangga. Saya bangga sebagai anggota PPNI Tulungagung gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya Pak. Jadi pertanyaan pertama adalah tentang
komplain itu adalah tergantung pendelegasiannya, Pak. Kemudian yang kedua tadi bagaimana strateginya Pak Pri memberikan hak yang proporsional, kemudian peningkatan komitmen dan jangan di dalamnya juga ada pemberian apresiasi atau penghargaan kepada seluruh karyawan yang memang layak diberikan penghargaan. Kemudian pertanyaan kedua, monggo Pak. Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajib Muslim dari Ponorogo. Bapak Direktur yang terhormat selaku narasumber, berbicara masalah kompetensi, reputasi dan prestasi dari Bapak Direktur Rumah Sakit Tulungagung sudah bisa diragukan lagi begitu banyak. Tidak hanya mengharumkan Bapak Direktur dan Rumah Sakit Dr. SK, tapi juga seluruh Indonesia menjadi harum juga. Terima kasih. Pertanyaan saya Bapak Direktur, bagaimana tadi sebenarnya hampir sama pertanyaan dengan Bapak dari Bangkalan. Kiat dan strategi Bapak untuk mengawali membuat inovasi-inovasi yang seperti ini jadi sampai seperti ini. Karena dari beberapa rumah sakit pun sebenarnya banyak pionir, perawat dan pemberi asuhan yang lain mempunyai ide gagasan yang juga tidak kalah cemerlang. Namun yang menjadi kendala adalah hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itu ada yang dana dan kebijakan dan lain. Yang pertanyaan saya adalah, Bapak Direktur, motivasi apa Bapak Direktur untuk menjadikan Rumah Sakit Dr. SK yang seperti ini? Dan saya pesan, andai ada pertemuan dengan Bapak Direktur yang lain, Bapak Direktur berkenan untuk transfer ide dan gagasan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf Pak Ahmad Yusri. Ponorogo dari instansi apa Pak? RSUD Ponorogo. Baik, pertanyaan pertama sebenarnya kalau saya simpulkan pertanyaannya ada dua pertanyaan ya Pak, meskipun menyebutnya satu. Yang pertama adalah bagaimana strategi mengawali inovasi dengan meniadakan hambatan-hambatan yang ada. Kemudian yang kedua adalah apa motivasi Bapak Direktur untuk membuat inovasi-inovasi ini? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Ahmad ya dari Ponorogo. Rumah Sakit Ponorogo ya. Rumah Sakit Ponorogo ke Dr. SK kira-kira berapa kali? Sangel dihitung ya. Tapi kalau nggak baik-baik saya juga nggak ngerti itu. Itu nasib Mas ngono. Nyapa sampean ke orang yang Tulungagung ngono lah. Jadi karena duduk di ruang dan waktu itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Langin aku ya Ustadz. Nah, kiat dan strategi untuk inovasi-inovasi. Awalnya inovasi itu dari datang, seorang pemimpin harus memulai dari dirinya sendiri. Awalnya inovasi itu datang dari saya sendiri. Kemudian saya sampaikan ke staf saya. Setelah itu saya ngomong harus. Jadi misalnya harus berapa lama? Seminggu. Ya udah harus. Terus gak oleh jawab. Kadang harus otoriter sekali waktu. Pak Janto itu yang sering. Gitu. Jadi kalau saya sudah ngasih tugas, inovasinya ini, garis besarnya ini, dasar hukumnya ini, duitnya ini. Duitnya ada ini, sekian, dasar hukumnya ini, inovasinya ini, aku kepinginnya begini. Tak kasihkan dia sama Pak Wadir, Pak Dr. Kasil, Wadir pelayanan saya. Terus, itu mulai, gitu. Aku ngomong gitu cuma, itu maksudnya pokoknya kudu dadi. Gitu. Tapi saya tidak kemudian berhenti mengawal itu. Setelah itu kemudian ternyata dari inovasi itu kan kemudian menjadi uang. Gitu. Kembali lagi ke kita jasanya. Dari situ kemudian instalasi-instalasi lain, teman-teman perawat itu kemudian ternyata membuat inovasi-inovasi sendiri. Sekarang inovasinya sangat banyak. Dan kemudian tanpa akhirnya aku nggak ngerti itu inovasi apa jenenge itu. Saya kemarin kalau inovasi pentol pati opo iki bisa itu. Ternyata
Inovasinya teman-teman perawat di kamar operasi, bareng tak lihat, luar biasa. Artinya 10 operator kemudian tuh bisa memantau di situ. Kita bisa memberikan jaminan kepada pasien bahwa sampai akan dioperasi jam sekian. Kalau toh ada hambatan kekeliruannya ini, hambatannya ini, bla 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 bla. Sehingga dokter itu misalnya kalau mau operasi, oh di sana masih ada operasi gini, aku nanti aja deh gitu. Jadi ada kepastian gitu. Itu operasinya teman-teman kamar operasi. Nah, setiap ada momen internasional, momen nasional itu, inovasi itu dilombakan aku nggak tahu sekarang. Dan semua juara. Ya kan kemarin yang di Kars kemarin kan semua juara. Semua juara. Bahkan sekarang kemudian, misalnya di instalasi pemeliharaan ya, instalasi pemeliharaan kan kepingin saya begini, seseorang profesional itu jangan direpotkan urusan remeh-temeh, baik perawat maupun dokter, harus kerja profesional. Yang mengganggu untuk kerja profesional itu kan tatkala tidak diberikan sarana kan, pertama tidak diberikan sarana untuk kerja profesional, yang kedua tidak diberikan kepastian untuk dia meningkatkan kompetensi. Untuk itulah kemudian diklat di Rumah Sakit Dr. RSK Tulungagung satu-satunya diklat rumah sakit daerah se-Indonesia yang terakreditasi. Rumah sakit lainnya itu Sutomo, Saiful Anwar kalau mau akreditasi itu ngampunya ke Dr. RSK. Jadi kita fasilitasi untuk pintar itu. Kan biasanya diklat itu kan, mohon maaf, diklat itu biasanya ditaruh di pojok, isinya orang-orang buangan kan gitu. Sing nakal-nakal taruh diklat. Lah sing nakal ditaruh diklat mari ngono nanti orang yang nakal membina karyawan. Oh, jadi tambah nakal kok eneng. Jadi di diklat itu harus orang-orang yang kompetensinya tinggi, dikasih sarana yang besar supaya karena apa? Dia harus merawat manusia. Jadi pikiran saya memang begitu gitu. Ada salah satu contoh komunikasi inovasi dari teman-teman instalasi pemeliharaan itu, saya kepinginnya alat itu para profesional itu datang saja gunakan alat sudah ready. Kalau sudah selesai ditinggal aja, nggak apa-apa, nggak usah diurusi. Nanti ada sendiri yang ngurusi alat-alat itu, sehingga alat-alat itu terjamin kalibrasinya, terjamin bahwa itu siap untuk dipakai. Nah, yang terjadi kemudian apa? Ternyata dia itu setiap bulan diundang di mana-mana sehingga duitnya banyak. Saya sampai gini sih, sampai kadang pas kapan itu saya dibawain oleh-oleh. Mungkin ya rumah sosungkan be direktur atau digawani oleh-oleh. Ya, dia dari Bandung itu si kepala instalasi itu gawani aku selfie itu. Jadi tamunya ya lumayan lah, paling dia perhatian, ngerti gitu. Selfie aku iso tuku 10 tapi maksud itu ini kan perhatian bapak anak dan sebagainya. Sehingga apa? Mereka kalau berkembang itu kan mereka nggak menyangka loh. Aku itu kepala instalasi, tukang ngerawat alat, lah moro-moro saya ini dipanggil di Cicendo aja pakai dia. Cicendo itu loh untuk merawat, memelihara dan menjaga kalibrasinya itu meminta Dr. SK. Tapi itu bukan Dr. SK-nya, dia secara pribadi. Inovasi biarpun difasilitasi oleh rumah sakit, setelah menjadi karyamu, produkmu, ya itu menjadi pribadi. Dan mereka kemudian ternyata ya lumayan lah, paling enggak iso jalan-jalan lah itu. Antara lain di situ itu berikutnya motivasi dari Pak Direktur apa? Motivasi saya itu karena Allah aja, tidak ada motivasi lain. Karena saya itu orang yang hanya berjalan saja. Jadi gini ceritanya, yang mau tanya motivasi. Saya itu tahun 95 Dokter Teladan Nasional Indonesia. Tinggal pilih mau ngapain. Pada waktu itu PTT pertama saya. Tinggal pilih, mau kerja di Litbang jadi peneliti, mau kerja di Kementerian Kesehatan, atau sekolah, silahkan memilih tempat setelah sekolah mau di mana, atau naik haji. Saya pikir naik haji carry lah, orang tak pilih naik haji. Nganti saiki aku daftar belum, tahun 2024 ternyata. Daftarnya soalnya carry. Nah, ya moga-moga nanti saya umur panjang bisa naik haji. Nah kemudian saya pilih lagi, kalau di Litbang,
Indonesia ini belum terlalu menghargai masalah peneliti. Ya sudah, percuma lah paling tibas ngenes. Kemudian mau di Kementerian Kesehatan, orang itu bagaimanapun yang dipikirkan duit juga. Engkau anakku bojoku bayarku sakmono, mulai teko staf kira-kira ya aku dadi buntute gajah ning kono kopat kapit sudah dadi korban pikirku gitu kan. Ayo saya tak pikir akhirnya aku sekolah aja. Sekolah kemudian setelah sekolah saya harus merealisasikan apa yang saya dapat dan saya merasakan betapa orang Tulungagung ini termasuk orang tua saya sendiri kalau sakit itu begitu beratnya. Saya sampai bayar kontrakan aja, bayar kontrakan kos itu terganggu gara-gara kelapa sama ayamnya itu dijual dipakai berobat bapakku. Jadi saya itu betapa orang itu susah kalau sakit gitu. Sehingga saya memutuskan untuk sekolah saja, saya cari duit dulu, setelah cari duit supaya saya bisa berdaulat gitu. Setelah cari duit saya bisa berdaulat, baru saya bisa berbuat untuk orang lain. Karena kalau enggak gitu enggak bisa gitu. Makanya saya jujur saja. Saya sekolah kemudian saya pilih apa ya? Ahli bedah aja bentang itu duit itu. Habis itu baru kita bisa berbuat. Motivasinya apa kemudian? Motivasinya saya kepingin merealisasikan Tulungagung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan saya memastikan sekarang rakyat Indonesia itu yang paling baldatun thayyibatun warabun ghafur itu di Tulungagung. Orang Tulungagung itu tinggal kerja untuk makan loh. Bayangkan. Tinggal kerja untuk makan. Sekarang orang perlunya apa? Kalau misalnya kerja sekolah di sini udah gratis. Terus yang paling berat kan kalau sakit. Orang kaya aja bisa jatuh miskin, apalagi orang miskin langsung mati. Kan gitu. Itu cita-cita saya memang seperti itu, mewujudkan itu. Mosok sih gak iso terwujud. Baldatun thayyibatun warabun ghafur itu. Mosok gak iso. Gemari pah toto tentrem Kertorajo. Lo jinawi Kertorajo Kertorajo. Mosok gak iso terwujud begitu. Nah itulah motivasi saya itu dan kemudian alhamdulillah sudah terwujud. Mungkin itu terima kasih. Baik, sudah ya Pak. Yang pertama adalah inovasi itu dimulai dari diri Pak Direktur, kemudian difasilitasi dengan adanya peningkatan kompetensi, gitu ya Pak. Sehingga artinya bisa mandiri seluruh staf yang ada di situ. Baik, karena waktunya habis saya simpulkan ini ya Pak. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama adalah inovasi itu tidak boleh melanggar aturan. Jadi tetap harus sesuai aturan. Kemudian yang kedua, jadi sesuai dengan yang disampaikan Bapak Direktur tadi bahwa home care ini sebenarnya selaras dengan konsep hospital without wall. Ya, di mana di sini penanganan pasien itu tidak hanya di dalam gedung rumah sakit, ya, atau di dalam layanan kesehatan, tetapi perlu penanganan masalah kesehatan yang berada di luar gedung atau di luar rumah sakit. Dan ini adalah harus ditindaklanjuti dengan adanya peningkatan skill. Ya, peningkatan skill atau kemampuan dari para pelaku-pelaku yang akan melaksanakan konsep without wall saat ini, di mana yang akan diaplikasikan dalam pelayanan home care. Di mana pelayanan home care ini adalah merupakan realisasi dari penyembuhan yang paripurna. Mungkin demikian Bapak Supriyanto, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, tepuk tangan kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Rizka. Dan selanjutnya adalah ada pemberian penyampaian cindramata dan sertifikat ya. Monggo Pak. Sekaligus monggo Bapak Ketua DPNI, Bapak dari anggota DPRD, Pak monggo sekaligus.
sekaligus dengan pemberian sertifikat sebagai pembicara kita kali ini. Memasuki acara selanjutnya, penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara RSUD Dr. Iska Tulungagung dengan DPD PPNI Kabupaten Tulungagung tentang pelayanan pos hospital. Kepada acara selanjutnya yaitu penyerahan tanda kasih dari DPD PPNI Kabupaten Tulungagung kepada pemenang brand Ambassador Goger, kepada Saudari Diana Lia Puspitasari Eskepnes dari Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Disilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya pemberian penghargaan atas partisipasi dalam pelaksanaan GoTV PPNI bersama Dinas Kesehatan kepada Saudara Agung Prianto Alimadia Keperawatan dari Puskesmas Jeli, Saudara Binti Solekah Kanti Larasati Eskepners dari Puskesmas Sendang. Kami persilakan untuk maju ke depan. Pemberian penghargaan atas partisipasi dalam pelaksanaan GoTV PPNI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kepada Saudara Agung Prianto Ahli Media Keperawatan dari Puskesmas Jeli, dari Puskesmas Sendang, dan Saudara Binti Solekah Kanti Larasati Eskepners dari Puskesmas Jeli. Kami persilakan maju di depan. Dan kepada yang terhormat Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung, Bapak Haji Sukanto, SPD Eskepners MKes, untuk memberikan tanda kasih dari DPD PPNI Kabupaten Tulungagung.
Ini adalah penyerahan tanda kasih dari DPD PPNI Kabupaten Tulungagung kepada pemenang brand Ambassador Goker, kepada Saudara Diana Lia Puspitasari Eskepnes dari Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan atas partisipasi dalam pelaksanaan GoTV PPNI bersama Dinas Kesehatan kepada Saudara Agung Priyanto Ahli Madya Keperawatan dari Puskesmas Sendang. Selanjutnya, pemberian penghargaan atas partisipasi dalam pelaksanaan GoTV PPNI bersama Dinas Kesehatan kepada Saudari Binti Soleta Kanti Larasati Eskepners dari Puskesmas Jambi. Foto bersama terlebih dahulu. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yasin Eskepnes, kami mohon untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sejenak marilah kita mengeningkan cita bermunajat kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mohon izin pada kesempatan hari ini saya akan memimpin doa dengan cara Islam kepada sahabatku semua yang kebetulan beragama lain, kami mohon untuk menyesuaikan diri. Al-Hadiniyah wa fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radha kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi wa ni'mahu wa yukafiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa 'alaika ya'udus salam. Wa hayyibna rabbana bisalam wa dahilal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dal jalali wal irham. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala sholihan darduhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman dan Rahim, serahkan puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, yang telah Engkau limpahkan rahmat dan hidayah-Mu, yang telah Kau anugerahkan kesempatan dan kenikmatan kepada kami, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kami keluarga besar DPD PPNI Kabupaten Tulungagung melaksanakan seminar dan workshop dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-46. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai awal yang baik bagi kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat di sekitar kami. Kami akan selalu hadir ya Allah pada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami anugerah dan keselamatan, sehingga Kamu selalu ridho dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman Rahim, andai katan kami perawat ini hebat, maka masyarakat akan sehat. Inilah slogan kami.
Hidayahkan kepada kami kesabaran, sehingga kami mampu melaksanakan amanah yang telah Engkau berikan. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, bahwa segala sesuatu akan berlaku atas kodrat dan iradat-Mu. Oleh karenanya ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar adanya, dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Dan tunjukilah kami bahwa yang salah itu memang salah di mata kami, dan berikanlah kami kemampuan untuk selalu menghindari hal ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman Rahim, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian rangkaian acara pertama pada pagi hari ini dan akan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang ketiga. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam kami membawakan acara pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan untuk para peserta seminar kesehatan 2020. Kami ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung ya. Iya, di acara ini. Nah, sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, hari ini kan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang di sini kan sudah bawa kupon hadiah yang diminta sama panitia tadi. Jadi silakan dipersiapkan untuk kuponnya, akan kita undi 5 dulu ya. 5 dulu, baru nanti kami undi lagi nanti di acara sesi selanjutnya. Ya, sebelum menginjak ke pemateri yang selanjutnya. Benar sekali. Nah, oke, langsung kita ambil aja ya. Oke. Oke, kita langsung ambil 5. Dipersiapkan untuk nomor kartu undiannya. Kita bacakan ya. Oke, yang nomor pertama ada 01409. Silakan maju yang nomornya sama. 01409. Ada? Baik. Oke, selanjutnya. Untuk nomor selanjutnya ada 01201. 01201. Ada? Kalau ada silakan langsung maju ke depan. 201. Tahu kita hitung 1 sampai 3, kalau nggak ada kita hangus ya. Dikatakan hangus. Oke, kita hitung ya. Oh, 3. ada kayaknya. Oh, ada. Monggo, silakan. Coba saya lihat dulu ya Bu ya. Oh ya, ini Sama? ada
Selanjutnya nomornya ada 01070. 01070. 01070. Ada? Kalau ada langsung maju ke depan, kalau enggak ada saya hitung 3 sampai 1. Kita katakan hangus. 3, 2, 1. Hangus. Hangus ya berarti. Selanjutnya? Oke, nomor selanjutnya ada 01223. 01223. Ada? Nomor 01223. Oh ada. Oh, ada. Ada kayaknya bapaknya yang di belakang. Oke, dicocokkan dulu sama atau enggaknya nomornya? 0122. Oh sama. Oke, selanjutnya, nomor selanjutnya Ada 01108. 01108. ada? Oke. Silakan maju ke depan, berarti masih kurang 1 lagi ya? Ambil 1 lagi. Oke, selanjutnya nomornya? Oke, untuk yang ada 01098. 01098. 01098. Ada? Nomor 01098. Kalau ada langsung maju ke depan. Oke, kita hitung aja ya kayaknya. Hitung ya. 3, 2, 1. Oke, Hangus ya? Hangus. Oke, hangus. Kosong 1217. 01217. Ada? 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 Kalau ada silakan langsung maju ke depan. 01217. Ada? Silakan monggo maju ke depan. Oke, sambil nunggu kita kenalan dulu. Yang ini dari sini, dari nama terus dari institusi mana? Agus dari RSI RPH Tulungagung. Dari ORPH Tulungagung, Bapak Agus. Selanjutnya? Mahendra dari Dinas Kesehatan Tulungagung. Dari Dinas Kesehatan Tulungagung. Untuk yang dari sana? Dicocokkan dulu. Oh ya? Oh ya, 01217. Oke. Kita kenalan dulu sama yang dari Iya. ujung sana sampai ibunya yang sini. Dari mana bapaknya? Dari Unut, Namanya siapa? Sugeng, Dari instansi mana? Puskesmas Unut. Oh, dari Puskesmas Puskesmas Ngunut. Ngunut. Namanya Mas Sugeng. Mas Sugeng atau Pak Sugeng? Mau dipanggil Mas apa dipanggil Eh, Pak? Atau dipanggil siapa? Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng Pak aja. Sugeng. Gak mau dipanggil Mas Sugeng. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya Erik Yuli Triana dari Puskesmas Sendang. dari Puskesmas Sendang. Oke, selanjutnya? Siti Nurjana dari Puskesmas Campur Darat. Oh, dari campur darah. Ya, oke, langsung aja Langsung ya. aja kita kasihkan untuk hadiahnya. Silakan. Secara simbolis dikasihkan. Nanti bisa tuker sama temennya yang mau ya Pak ya. Monggo. Masih kurang 2. Oke. Mungkin dari teman-temannya mau foto dulu, kita kasih tahu ya. Yang mau foto mungkin bisa maju ke depan, nggak apa-apa. Monggo difoto dulu. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Semoga untuk- bermanfaat. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu untuk pemateri ketiga. Tapi sebelumnya kita sambut dulu, kita kasih hiburan dulu untuk para tamu undangan dan juga peserta seminar supaya nanti fresh ya untuk Iya, masuk ke pemateri ketiga. Kita sambut Yang mau untuk nyumbang lagu lagi atau mau request lagu silakan langsung ke Mbak penyanyinya ya. iya, silakan untuk Mbak penyanyinya silakan maju ke depan. Langsung aja 1 buah lagu dipersembahkan untuk para peserta dan juga para tamu undangan sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi ini waktunya kita santai setelah materi yang dijelaskan tadi. Ini yang mau bergabung monggo bisa ke depan sambil meregangkan tubuh mungkin. Langsung saja. terbaru dari Bung Didi sudah ditembangkan. Mungkin ini ada yang mau request lagu?
Ditunggu. Oke, mungkin ini. Iya, nanti dilanjut lagi masuk gitu. ke materi ketiga. Oke, terima kasih. Iya. Iya, untuk hadirin semuanya, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu materi legal etik perawat dalam memberikan tindakan keperawatan. Oleh Bapak Haji Rudi Yulianto, Eskepnes MHkes, yang akan dimoderatori oleh Ibu Evi Tunjung Sari, Eskepnes Mkep SPkepJ. Kami persilakan untuk Ibu Evi Tunjung Sari. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Ibu Evi. Lagi lemes Bu kayaknya. Selamat siang Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Hari ini saya dapat tugas untuk memoderatori Bapak Haji Rudi Yulianto, Eskepnes MHkes, nggih Pak. Sambil saya bacakan kurikulum vitae, monggo silahkan naik ke podium Bapak. Cek, 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 cek. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sidoarjo nggih Pak nggih? Nggih, dari Sidoarjo nggih. Waduh, tadi belum pernah terpapar dengan Bapak sama sekali nggih. Ketemunya barusan ini, jadi saya lumayan grogi gitu. Oh alah. Nggih. Jadi kalau untuk menghilangkan grogi, biasanya saya harus selfie dulu Pak. Boleh nggih Pak nggih? Boleh. Sudah terbukti Pak, groginya sudah lumayan hilang gitu nggih. Jadi hari ini Pak Rudi akan memaparkan materi terkait dengan aspek legal etik tindakan keperawatan. Nah itu sangat penting sekali bagi kita seorang perawat agar kita paham hukum gitu nggih Pak nggih. Jadi ketika nanti berjalan kita punya payung hukum, punya landasan yang jelas sehingga tidak sampai terjadi kesalahan apalagi terjadi malpraktek gitu nggih Bapak nggih. Untuk kurikulum vitae-nya, wah ini panjang sekali, boleh disingkat-singkat nggih Pak nggih? Nggih, Bapak Rudi ini tinggal di Sidoarjo. Kemudian pendidikan SPK Depkes Sidoarjo, D3 Mojokerto, S2-nya dari Hang Tuah Surabaya. Riwayat pekerjaannya banyak sekali dan terakhir Pak Rudi ini menjabat sebagai Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Sidoarjo. Benar nggih Bapak nggih? Kemudian organisasi, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PPNI Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sampai 2021. Mungkin itu tadi kurikulum vitae. Untuk selanjutnya Bapak silakan untuk memaparkan materinya, waktunya 30 menit. Nanti tanya jawabnya ada 15 menit. Disilakan. Saya di bawah aja boleh ya? Saya nggak biasa di atas. Saya juga di bawah juga kalau itu ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas Tulung Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu lah. Perawat harus semangat. Memang kalau seminar perawat dari berbagai tempat, kalau sudah makan siang ini sudah berkurang, nggak apa-apa. Untuk yang teman-teman yang masih bertahan, saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti ke depan Pak Rudi ini nggak sama dengan legal etik yang selama ini sudah tersentuh. Ini dari sudut pandang lain ya. Karena hukum itu luas, hukum itu tinggal dari sudut pandang mana orang itu melihat. Saya karena memang orang lapangan yang biasa terjun dalam pembelaan anggota, mungkin saya akan dari sudut pandang penyidik. Kenapa Pak Rudi ngambil itu? Selama ini seandainya ada permasalahan hukum, yang melakukan tindakan adalah penyidik. Jadi bukan dari sudut pandang perawat sendiri. Sepakat ya? Jadi yang saya sampaikan ini adalah sudut pandang dari orang lain, bukan dari perawat. Karena kalau dari keilmuan perawat semuanya itu benar semua. Tapi kita coba berpikir out of the box.
Tadi ada yang bertanya, yang dari Bangkalan, masih ada Bapak ya? Masalah legal standing home care, gak usah khawatir Pak. Legal standing home care itu sudah kuat. Pak, di mana teknisnya? Coba dibuka Permenkes Klinik pasal 17 kalau nggak salah. Loh Pak, ini kan kegiatan di itu, kenapa kok Permenkes Klinik? Itulah undang-undang kita. Kekuatan Permenkes bagaimana Pak? Permenkes selagi diatur di dalam undang-undang kekuatannya sama dengan undang-undang, nggak usah khawatir. Jadi legal Pak home care ini. Terus bagaimana Pak dengan operasionalnya? Saya sempat ketemu dengan Bu Ani. Bu Ani itu legal draftingnya Kemenkes yang menerbitkan peraturan. Jadi yang diharapkan dari Kemenkes itu ada sebuah institusi yang mengayomi kerjasama dengan provider, baru nanti teman-teman perawat bergabung ke provider itu. Itu legal. Kan sekarang banyak nih, aplikasi banyak. Saya enggak itu kan, ada aplikasi B, aplikasi yang di Google Store itu sudah mulai itu. Itu kerawanannya cuma satu. Kita tidak tahu posisinya aplikasi itu. Sehingga apabila ada konflik of interest antara pasien dengan tenaga kesehatan, kemana mengadunya? Enggak ada. Tetapi begitu Tulungagung udah declare ini, alhamdulillah, kami akan backup dari divisi hukum. Enggak usah khawatir teman-teman, silakan bergabung. Itu ya, jadi enggak usah khawatir masalah legal standingnya home care. Home care legal. Dan itu sudah disahkan dengan di Permenkes Klinik. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang apa sih legal etik dari itu. Etis. Nah, saya kira adik-adik belajar, teman-teman belajar, sudah paham masalah etis, enggak usah diajari. Saya hanya menyampaikan dari mana sih kok kita perlu kode etik. Sebetulnya dari sini. Profesi kita sebagai perawat itu bebas melakukan apa aja. Kita punya kewenangan. Kita bebas melakukan anamnesa, menentukan diagnosa, melakukan tindakan sampai evaluasi. Itu kita lakukan sendiri, dilakukan secara problem solving. Jadi profesi kita itu nggak boleh diintervensi dengan yang lain. Problem solving melakukan. Karena apa? Kita anamnesa sendiri, diagnosa sendiri, merencanakan sendiri, tindakan sendiri, evaluasi sendiri. Sehingga dari situ diperlukan sebuah acuan. Acuan apa yang ada? Di Indonesia hanya ada satu. Kaidah biomedis. Masih ingat nggak? Bioetik. Kaidah bioetik. Masih ingat ya? Dari kaidah bioetik itu ditariklah menjadi code of conduct. Jadi, wah kalau gini harus diatur. Code of conduct kita itu apa? Kode etik keperawatan. Ada yang ingat kode etik perawatan? Sebab terus terang aja, kalau sudah sentuhan sama hukum, kita itu malas memang. Tapi begitu kena hukum baru panik. Ada yang ingat kode etik perawatan kita? Ya ada, download dulu ya. Saya juga baca kok. Ini kode etik perawatan kita. Di mana kode etik perawatan itu adalah mengatur tentang hubungan antara perawat dengan klien. Mengatur perawat dengan praktik keperawatan. Mengatur perawat dengan bagaimana dengan berhubungan dengan masyarakat. Mengatur perawat dengan teman sejawat bagaimana. Dan dengan profesi lain bagaimana. Itu kode etik. Karena kita perawat sudah kita deklirkan, ya inilah kode etik kita terima. Dari kode etik ini kita tarik menjadi prinsip etika keperawatan yang ada 8, mulai dari autonomi. Saya kira udah tahu semua, saya nggak ngajari. Hubungan perawat dengan klien ini diatur secara etika, prinsip etika ini. Bagaimana kita melakukan pasien, bagaimana kita memperlakukan pemilihannya, kita harus dipercaya. Itu semuanya ada 8 ini. Inilah yang namanya etis. Saya nggak panjang lebar masalah etis, karena etis ini panjang sekali kalau dibahas. Bagaimana yang kuncinya? Karena waktu saya sempit. Tentang legal. Apa sih legal itu? Ada yang tahu? Resmi. Ada lagi? Hanya resmi aja. Sesuai kewenangan. Kita kadang-kadang sering menyebut legal kok. Legal enggak? Legal kok. Nih legal. Sebetulnya legal itu asas di hukum. Legal adalah acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum.
Jadi kalau kita mau menerapkan hukum, ada nggak aturannya? Potret yang kurang mengenakkan di Indonesia tentang hukum ini adalah, masih ingat Ratu Ektasi? Udah pernah lahir belum? Zarimah itu dijerat dengan peraturan Menteri Kesehatan, bukan dengan undang-undang. Ratu Ektasi. Karena apa? Undang-undang narkotik kita belum ada. Makanya yang dimasalahkan legalitas itu adalah sudah ada aturannya. Aturannya sudah ada, baru dikatakan legal. Terus kalau perawat di mana? Nih, di Undang-Undang 38 tahun 2014. Masih ingat nggak? Udah dibuka belum undang-undang kita? Udah dibuka belum? Jujur aja. Alhamdulillah. Semenjak ditandatangannya Undang-Undang Keperawatan bulan Oktober, maka itu sah. Ada hukum keperawatan berlaku di Indonesia. Jadi begitu undang-undangnya digedok, sahlah hukum keperawatan di Indonesia. Kapan? Nih, 17 Oktober ini, lembaran negara ini. Hukum keperawatan sendiri punya rumah besar yang namanya hukum kesehatan. Dulu kita nggak punya undang-undang, yang adanya undang-undang pradok, praktek kedokteran, makanya setiap tindakan keperawatan akan ditinjau dari undang-undang praktek kedokteran. Tetapi begitu sekarang sudah ada praktek undang-undang keperawatan, saya harus menempuh dengan undang-undang keperawatan, lex spesialis. Sudah nggak bisa kita ditinjau dari undang-undang praktek kedokteran lagi, karena sudah sah. Hukum keperawatan itu berlaku. Apa implikasinya hukum kesehatan? Nah ini, kita lihat rumah besar dulu. Ada dua pendapat profesor. Kalau kita ngomong hukum kesehatan itu ada 3 hukum. Administrasi, perdata, dan hukum pidana. Hukum kesehatan itu 3, administrasi, perdata, dan pidana. Sama Prof. Linen ini ditambah studi ilmiah. Tetapi terus terang aja untuk teman-teman perawatan, studi ilmiahnya masih sedikit. Sehingga kadang-kadang apa yang terjadi di keperawatan itu cenderung ke medis. Ini yang agak berat. Harapan kami ke depannya teman-teman bisa membuat studi ilmiah, sehingga itulah membuat argumen kita seandainya bertarung ada di pengadilan. Ini 3 hukum itu kapan dihadapkan pada hukum administrasi? Nah ini, sebetulnya hukum administrasi itu adalah mengatur antara negara dengan warganya. Kalau kita warga profesi perawatan, apa Pak hukum administrasinya? Masih ingat? Begitu lulus kita harus melakukan apa? Sertifikasi kompetensi. Itu adalah hukum administrasi negara. Setelah Serkom keluar, baru kita proses STR. STR keluar, baru kita mengajukan izin. Surat izin praktek perawat ke Dinas Kesehatan. Inilah yang namanya hukum administrasi. Kenapa sih Pak kok kita pakai izin? Kenapa sih kok perawat itu harus izin? Zaman saya tahun 92 jadi perawat itu nggak pernah lulus langsung jalan aja. Pakai izin nggak dulu Pak? Nggak ada ya. Kalau perawatan zaman old kayak Pak Rudi nggak pakai. Kenapa kok sekarang pakai izin? Karena setiap tindakan yang kita lakukan adalah dilarang. Terlarang. Pak, ngompres saja kok terlarang. Bukan ngompresnya, ada sebagian tindakan kita yang memang dilarang oleh negara. Tetapi karena kita sudah belajar, kita sudah kompeten, kita sudah punya STR, kita dapat izin, maka tindakan itu jadi legal. Syarat pertama menjadi praktek perawat adalah harus punya SIP. Ini yang agak berat. Kasus di Banyuwangi. Tahu-tahu perawat didatangi aparat, ditangkap plus. Paginya saya terbang ke Banyuwangi. Kamu gimana? Aman Pak semuanya. Begitu disidik, SIPP nggak punya. Wassalam. Udah, kalau sudah rohnya itu kita nggak punya, saya nggak bisa berkelit. Udah terkunci kita.
Saya mau bela ini teman-teman kita di Banyuwangi itu nggak bisa. Udah tak dampingi untuk menerima apa sanksi yang diterima, yang dijatuhkan negara. Iya. Apa pembelaan itu harus menang? Enggak. Kalau memang posisi kita kalah, saya akan mendampingi teman-teman mendapat pengadilan sesuai dengan haknya. Tetapi begitu posisi benar, saya bela mendapat haknya. Itu pembelaan kita. Jelas nggih? Jadi ini, Pak, bagaimana seandainya adanya pelanggaran administrasi? Nih, jelas. Mulai undang-undang kesehatan, undang-undang nakes, undang-undang keperawatan, semua wajib izin. Kalau enggak, nah, yang agak berat di undang-undang 36, hati-hati, dendanya 100 juta. Sekarang kita praktek itu bagiannya berapa? Tapi begitu kita enggak punya SIPP, dendanya 100 juta. Berat ini. Siapa yang mencidik? Nah ini, undang-undang kesehatan penyidiknya adalah, sebetulnya undang-undang kesehatan yang ngasih fasilitas, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, menjalankan urusan bidang kesehatan diberi wewenang. Tapi faktanya di dinas kesehatan, penyidik pegawai negeri sipil itu sudah ada. Jangan salahkan bila ada teman-teman dari aparat kepolisian yang turun. Karena pasalnya bunyinya begini, selain penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, berarti polisi itu adalah penyidik umum. Dia bisa masuk kemana-mana aja. Ada namanya penyidik pegawai negeri sipil, PPNS. Kalau Dinkes sudah punya PPNS, polisi nggak boleh masuk. Tetapi berhubung dinas kesehatan belum punya PPNS, polisi bisa masuk. Tetapi kerjasama dengan dinas kesehatan. Dipakai pasal ini, undang-undang kesehatan. Makanya nanti tolong teman-teman kalau yang ke daerah sudah itu, Pak Mboyo Dinkes itu dikasih PPNS. Jadi kalau ada pelanggaran administrasi, kalau nggak punya SIPP, nggak punya segala macam STR itu, biar PPNS yang nyidik. Nah saat ini karena kita nggak punya, ya sudah, adanya itu, kita terima aja. Yang kedua, kapan hukum perdata bisa diberlakukan pada kita? Hukum perdata itu berlaku antara hubungan manusia. Yang tadi di etis, hubungan perawat dengan klien. Kita tahu, zaman-zaman saya jadi perawat paternal. Pasien itu di bawah, perawat itu di atas. Bu, ibu sakit ini diare, nggak boleh turun, nggak boleh gini, tangannya nggak usah digerakkan, nganut. Coba kalau sekarang, bilang gitu, kenapa sih nggak boleh? Tanya Mbak Google yang jawab. Besoknya nuntut gara-gara jawaban dari Mbak Google. Ini yang agak rawan. Sehingga saat ini posisi antara nakes dan Pak klien atau pasien itu sejajar. Pak, hukum itu di mana posisinya? Hukum tidak mempengaruhi nakes. Hukum tidak mempengaruhi profesi jenengan. Silakan itu profesi. Tetapi hukum hanya mengatur bagaimana seorang nakes dan pasien dalam berinteraksi. Seandainya bagaimana dengan home care? Ya bagaimana Anda berinteraksi dengan pasien? Disitulah hukum berlaku. Jadi, Pak, saya ini kan hak saya, profesi saya. Monggo dilakukan. Saya nggak akan intervensi profesi jenengan. Tetapi saya mengatur bahwa pasien dengan nakes sejajar. Itu aja. Itu yang diharap dari hukum. Lah ini, apabila ada seorang perawat dengan klien, di mana di Undang-Undang 38 itu ada hak dan perawat di pasal 36 sama 40. Itu ada hak dan kewajiban perawat. Pasien juga dikasih di undang-undang ini. 38 dan 40 juga sama. Jadi dua-duanya punya hak. Apa sih Pak janjiannya? Adalah perjanjian usaha. Jadi perjanjian antara pasien antara klien dengan perawat adalah perjanjian usaha. Apa beda? Apa maksudnya Pak? Usaha itu usaha yang maksimal. Tapi kita nggak boleh janjikan hasil. Bukan menyembuhkan. Karena kita apa? Hanya berusaha. Berhasil nggak berhasil urusannya Allah. Kita hanya berusaha. Makanya di sini di bahasa hukumnya bunyinya inspanning verbin teknis. Jadi yang dijanjikan adalah usaha sebaik-baiknya. Memang ada yang menjanjikan hasil? Ada. Hati-hati dengan klinik kecantikan. Karena klinik kecantikan perjanjiannya adalah perjanjian hasil. Coba datang, hidung saya mesek. Masuk nanti, oh setelah itu macung. Ini kan hasil. Iya kan? Sedangkan orang ke klinik kecantikan pada dasarnya tidak sakit.
Kalau ke klinik kesehatan pada dasarnya orang ini sakit. Bedanya di situ. Makanya teman-teman yang sekarang bergerak di klinik kecantikan, kaji lagi. Karena saya baru proses di polisi, teman klinik kecantikan digerebek sama dari reskrim. Sehingga adanya hak dan ini, jika terjadi KTD, kejadian yang tidak diinginkan, kalau bahasanya orang Kars itu sentinel, maka diwajibkan kita melakukan ganti rugi, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau memang sudah main home care, harus siap memberi ganti rugi apabila melakukan hal yang tidak diinginkan. Di mana aturannya, Pak? Di Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1365 diatur, Undang-Undang Kesehatan pasal 58 diatur, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan juga diatur. Jadi tiga undang-undang ini mengatur kita apabila kita melakukan hal yang tidak diinginkan, maka di situ kita harus melakukan ganti rugi. Kita harus siap dengan perdata ini. Kapan kita dikatakan dengan pidana? Nih, pasal-pasal pidana yang bisa diterapkan pada kita. Pertama, penganiayaan. Kita bisa dijerat penganiayaan apabila kita tidak memberikan informed consent. Makanya hati-hati, sepele Pak informed consent, Pak tanda tangan, setuju enggak setuju. Tetapi kalau informed consent tidak dikasihkan secara baik, pasal yang diterapkan teman-teman penyidik adalah penganiayaan. Yang kedua, yang merah itu pasal keranjang sampah, pasal lalai. Kapan Pak kita diterapkan lalai? Kalau kita praktek tidak punya SIP, di luar kewenangan, ada kecacatan. Tiga-tiga berhubungan lalai. Tetapi kalau kita punya SIP, kerja di ruang sesuai dengan kewenangan, orangnya mati, saya bisa membela teman-teman bahwa ini bukan kelalaian. Maka harapan kami teman-teman tetap SIP nomor 1. Begitu kita argumen sama penyidik, lah memang hidup mati kita kan bukan kita yang bikin kan. Kita ini hanya berusaha aja. Yang penting jenengan kerja sesuai punya SIP, kerja kewenangan, mati, ya memang waktunya mati. Ya itu nasib, yang kata Pak Direktur tadi. Yang ketiga, eutanasia. Ini teman-teman di ICU, hati-hati. Karena eutanasia sekarang ada pasif, ada aktif. Jadi teman-teman di rumah sakit hati-hati. Perbuatan tidak menyenangkan, sumpah palsu, menghalangi penyidikan. Nah ini banyak penipuan, kita bisa dijerat di situ. Contohnya penipuan, awal kontraknya untuk pengobatan ini 5.000, begitu sudah berjalan 15.000, kejadian di Lampung. Saya harus terbang ke sana menyelesaikan masalah itu. Pasiennya mati lagi. Mati bayar lagi. Itu kejadian, apa dikira nggak kena ini nanti penipuan. Asusila hati-hati karena ini di ruang privat kita hanya berdua, makanya biasakan teman-teman kalau di ruang privat ditemani, jangan sendirian, jangan berdua dengan pasien. Hati-hati itu. Apa hubungannya sekarang dengan tindakan kesehatan? Nah, satu kompetensi, saya ulang lagi. Teman-teman harus kompeten. Saya nggak bahas kompetensi karena memang terlalu 12 core ini kan sudah dipelajari. Yang kedua kewenangan. Nah ini tadi yang ditanyakan Bapak yang dari kewenangan tadi. Nah, kewenangan dalam ilmu hukum itu ada 2. Ada kewenangan atributif, ini yang didapat dari undang-undang, dan ada kewenangan pelimpahan. Pelimpahan ada 2 jenis, ada mandat dan ada delegasi. Apa Pak mandat, apa Pak delegasi? Delegasi ini dilimpahkan plus konsekuensi hukumnya. Tapi begitu ngomong mandat berarti konsekuensi hukumnya dikasih pemberi. Nah, saya setuju Pak Direktur tadi. Kalau memang ada masalah diambil sama yang memberi berarti itu mandat Pak. Mandat. Kalau delegasi plus kasus hukumnya. Iya. Jadi delegasi itu Anda tak kasih kewenangan, begitu ada masalah tanggung sendiri, itu delegasi. Ini ilmu hukumnya gitu. Kalau mandat, Anda tak kasih delegasi, ada masalah, saya yang nanggung. Itu mandat.
Bedanya delegasi sama mandat di situ. Selama ini kasus di Sidoarjo di tempat saya, kalau ada masalah ngomong delegasi, begitu ada duit ngomong mandat. Nah, kacau toh. Nah itu Bu, di Sidoarjo belum ada, makanya waktu itu saya bikin kajian. Jadi harus dilegalkan. Ini bunyinya apa? Delegasi apa mandat? Loh Pak, kalau sudah ada resikonya, kenapa sih undang-undang itu kok nggak dikasih satu aja, mandat aja udah semua? Saya ngerti maksudnya pemberi undang-undang ini. Kalau kita ngomong delegasi, aku dibayar piro sih? Sebab aku ada resiko hukum ini. Ya kayak orang dokter spesialis obgyn, dokter A, dokter utama, lalu yang ngerjakan cadangannya. Yang ini dapat berapa, ini dapat berapa. Itu maksudnya. Pembagiannya begitu. Tetapi kalau mandat, ya wis dibagi roto-roto aja. Karena apa? Tanggung jawab tetap memberi delegasi. Itu maksudnya dari undang-undang gitu. Atributnya bagaimana dari undang-undang ini? Silakan pasal 29 diterjemahkan. Mulai dari ini, pemberi asuhan, penyuluhan. Saya kira teman-teman baca ya. Pasal 30-nya apa? Yaitu yang selama ini kita kerjakan. Melakukan rujukan, pertolongan gawat darurat. Nah ini gawat darurat. Nanti seandainya praktek home care. Kalau Anda begitu dihubungi, Anda sudah bahas, oke saya datang. Begitu Anda tidak datang, maka hubungan hukum itu diatur undang-undang. Disalahkan, dijerat dengan pasal 531. Pak bagaimana supaya saya terhindar dari jeratan 531 KUHP itu? Gak usah dibuka nih, gak usah dijawab. Jelas ya? Didorok, begitu dibuka, Pak, ibu saya udah menganggap minta tolong. Aduh saya capek Bu, nyari yang lain aja. Itu gak boleh. Begitu Anda buka pintu berarti Anda harus nolong. Alasan apapun yang disampaikan enggak. Karena apa? Begitu kondisi gawat darurat itu diatur undang-undang. Pak bagaimana kalau enggak itu? Udah orang nodok-nodok biar ini tidur. Selamat malahan. Mohon maaf Bapak, waktunya tinggal 5 menit. 5 menit lagi. Waduh ini sebetulnya panjang. Oke ya, di situ. Sama yang di klinik tak ingatkan. Yang di klinik jangan sampai itu. Pasien masuk UGD, jualan keluar bawa tensi. Waduh Pak, nggak mampu, tarik tempat lain. Hati-hati loh itu. Ada resiko hukum itu. Itu dikerjakan sama teman-teman. Nggak boleh. Jadi kalau begitu gawat darurat, masukkan dulu, tolong dulu, stabilisasi baru kirim. Kalau sudah masuk, tolong dulu. Nggak boleh begitu kita tensi di dalam mobil, Pak langsung aja ke sana. Nggak boleh. Karena kita akan dijerat pasal 531. Menghambat orang minta pertolongan. Berikutnya ini UKM-nya. Ini penyuluh konselor ya. Nah ini sekarang pelimpahan kewenangan. Asbabul nusulnya pelimpahan kewenangan itu dari mana sih? Dari Undang-Undang Praktek Kedokteran. Pasal 73 ayat 3. Kalau nggak salah pasal 73 ayat 1 bunyinya setiap orang dilarang menggunakan gelar seolah-olah dokter. Pasal ayat 2-nya bunyi metode seolah-olah dokter. Pasal ayat 3 bunyinya ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku pada tenaga kesehatan tertentu. Di penjelasannya di sini hanya dibicarakan bidan dan perawat. Berarti maknanya apa? Bidan dan perawat boleh melakukan tindakan medis. Ya? Ya? Tidak ada. Coba nanti jenengan buka di pasal 73 itu. Di penjelasan disebutkan bahwa tenaga kesehatan tertentu yang boleh melakukan tindakan medis itu hanya perawat dan bidan. Ini saya jelaskan ke teman-teman karena apa? Sekarang ada teman-teman penata yang megang-megang. Cacat hukum, Mbak, karena di sini nggak ada penata. Kalau dia megang pasien, ada apa-apa, dia tanggung jawab benar. Iya. Lalu dari undang-undang ini diterjemahkan di pasal 32 Undang-Undang Keperawatan ada mandat dan delegasi. Apa mandat delegasinya? Mandatnya adalah pemberian terapi parental dan jahit luka, delegasi nyuntik, masang infus, memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program. Hanya ini yang disampaikan, yang boleh dikerjakan. Loh Pak, bagaimana di home care? Silakan ditambahi dengan SK direktur atau pengelola dari fasilitas tadi. Sah? Sah. Karena apa? Ini global, berlaku se-Indonesia. Tulungagung juga Indonesia, tetapi kan fasilitasnya lebih bagus.
Saya nggak mungkin ngasih ke delegasi dengan Tulungagung tak samakan dengan Gorontalo. Karena vaskesnya beda. Nggak apple to apple gitu. Loh Pak, itu kan cuma sedikit kurang, silahkan ditambahi. Nggak apa-apa. Disahkan lewat dari pimpinan dari vaskes. Kalau ini nanti dari Dr. Sunendar, dari RSUD ISKA, kasih di situ. Inilah asbabul nuzul dari delegasi dan mandat itu. Kalau ini penugasan tertentu, urusannya sama dinas kesehatan, agak panjang sebenarnya kalau diceritakan. Bagaimana tindakan pelaksanaannya? Nih, apabila ada masalah teman-teman, selalu sengketanya ada litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi bisa etik, disiplin, hukum panjang nggak saluran. Kalau non litigasi hanya satu, mediasi. Ini prosesnya. Tetapi dua organ ini, etik dan disiplin tidak berjalan. Etik di provinsi kita, di perawat, di DPW itu belum berjalan maksimal. Karena apa? Jarang masyarakat laporannya ke organisasi profesi. Laporannya pasti ke polisi. Jadi setiap permasalahan perawat larinya pasti ke hukum yang merah ini. Ini beratnya. Makanya nanti tugas, mungkin di sini ada Pak Dewan 2, teman kita yang perawat. Saya setuju bila nanti home care ini dimasukkan dalam perda. Pak, perda itu kekuatan hukumnya bagaimana? Coba dibuka Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.